Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jabar. Kita lanjutkan. Sekarang kita pada topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini adalah halaman 16 dari buku IPAS untuk kelas 4. Ya. Oke, untuk pembahasan yang komplit ya, urut runtut, gunakan playlist ini. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Oke, kita akan bahas pertanyaan esensial. Esensial itu penting ya. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, tumbuhan itu berkembang biak itu secara generatif. Ya, secara generatif dengan biji. Ya, secara vegetatif lebih banyak. Ya, generatif ini kawin. Ya, vegetatif. Ya, ini vegetatif tidak kawin. Nah, secara tidak kawin ini bisa dengan tunas, bisa dengan spora, banyak, bisa dengan geragi, ya, bisa dengan apa lagi ya? Tunas, spora, gerage. Ini vegetatif itu ada yang buatan, ada yang alami. Ini yang alami ya. Terus yang buatan bisa mencangkok, okulasi, menyambung ya, mengenten, banyak sekali. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, ini penting juga untuk dipahami. Bisa dengan bantuan hewan. Ya, bantuan hewan, misalnya sawo, ya, dengan bantuan kelelawar, sawo, jambu, ya, binatang-binatang ini dengan hewan misalnya kayak kelelawar, atau mungkin tupai, ya, tupai mengambil sawonya dibawa ke sarangnya atau dimakan di perjalanan pulang. Terus bijinya jatuh. Nah, bisa dengan bantuan angin. Nah, angin, ya, menyebarkan bijinya bisa bantuan angin. Contohnya adalah bunga atau sayur ya, sayur sintrong itu. Ya, sintrong. Terus randu, kapas, dan masih banyak lagi ya. Bantuan angin, bantuan air, ada bantuan air ya. Bantuan air ini bisa teratai. Nah, ini bijinya ini juga kelapa ya. Kelapa itu kalau sudah tua ya, jatuh ke air itu mengapung, akhirnya terbawa arus air, bisa terdampar di satu tempat dan tumbuh di sana ya. Macam-macam. Ada yang bantuan manusia. Nah, manusia itu selalu bisa membantu ya. Misalnya mangga, cabai, apalagi yang bermanfaat kayak gini ya, kedelai menyebar karena manusia ya, kedelai ya, dan lain-lain ya, manusia yang menyebarkannya. Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya ya? Untuk mempertahankan kelestarian jenisnya, untuk ya mempertahankan kelestarian jenisnya, atau agar tidak punah ya, agar bisa tumbuh di lain tempat ya, agar bisa tumbuh di tempat lain.
Nah, ini juga boleh alternatif jawabannya ya, untuk mempertahankan kelestarian jenisnya biar tidak punah ya. Bukan hanya di sini aja, nyebar kemana-mana ya. Ada yang bantuan bijinya, ada yang bisa loncat sendiri. Nah, itu memang ada desain yang seperti itu, macam-macam ya. Ini salah satu contohnya, bantuan hewan, bantuan angin, bantuan air, bantuan manusia ya. Ada yang bisa melenting sendiri, ada. Nah, oke. Ada yang biji itu kayak bisa jalan, itu ada, saya pernah lihat videonya. Nah, jadi kayak bisa bergerak gitu. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Tidak semuanya, tidak. Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana dengan bantuan alam? Bantuan alam, bisa angin, ya, air, hewan liar, ya, orang hutan misalnya menyebarkan biji mangga. Nah, siapa yang menanamnya? Tidak ada. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Macam-macam ya. Yang lainnya tidak ada. Ya, atau Tuhan sendiri yang mengaturnya ya. Bagaimana berkembang biak memperbanyak, bisa dengan biji, bisa dengan tunas, ya. Macam-macam juga ini, bisa dengan spora. Nah, spora ini oleh angin. Nah, seperti itu. Nah, bagian tumbuh dan fungsi bunga sekarang. Secara berkelompok carilah bunga ya yang ada di sekitar kalian dan petiklah satu aja. Amati bagian-bagian bunga sesuai panduan guru. Tuliskanlah bagian-bagian bunga yang kalian lihat pada lembar buku tugas. Tuliskan juga fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Nah, ini hal yang menarik ya. Bisa kalian lakukan bersama guru di halaman. Ya, nanti Pak Andi juga usahakan bikin beberapa video yang menjelaskan beberapa jenis bunga ya. Saya pilih yang agak besar aja biar di kamera nanti kelihatan ya. Nah, bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, benang sari adalah bagian jantan. Ya, kita simbolkan seperti ini, jantan, dan putik ini bagian betinanya. Ya, bagian betina. Nah, kita gambarkan simbolnya seperti ini. Ya, benang sari dan putik bisa terletak di dalam satu bunga yang sama. Ya, ini dinamakan bunga sempurna. Ya, namun ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda, ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Misalnya bunga tidak sempurna ini pada ini apa? Salak, pada jagung. Ya, ini ada bunga jantan, ada bunga betina. Ya, oke. Dan lain-lain banyak ya. Nah, ini kalau bunga sempurna ya. Dia memilih tangkai bunga, ya, tangkai bunga itu adalah ini apa? Tempat melekatnya bunga pada batang ya, tempat melekatnya bunga pada batang, bunga pada batang. Nah, ada bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Dasar bunga, ya di sini bagian bawah dari bunga ya, kalau dasar bunga. Nah, kelopak, nah, ini ada fungsinya. Saya taruh di sini aja ya. Kelopak yang belum ada keterangannya saya tambahkan. Kelopak berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, bunga saat masih kuncup. Nah, apalagi ini tangkai putih ya, jadi apa ya, apa saluran menuju kepala putih ya. Kepala putih tempat nempelnya serbuk sari ya. Alat kelamin jantan yang menempel pada tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Ini adalah kepala sari. Ya,
ininya adalah kepala sari, ini tangkai sarinya. Ya, kalau serbuk sari, ya ininya apa serbuknya. Nah, di sini ada serbuk sarinya. Ya. Kemudian bagian bunga yang berwarna indah dan menarik untuk hinggap adalah mahkota. Ya, jadi menarik perhatian serangga. Ya, menarik perhatian serangga. Ya, nah serangga datang serangga datang itu untuk mengambil nektar. Nah, dalam proses mengambil nektar itu dia secara tidak sengaja memindahkan serbuk sari ke kepala putik. Ya, seperti itu. Biasanya lebah ya. Macam-macam kupu-kupu juga bisa. Kemudian bunga tidak sempurna. Ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Ya, di sini ada serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Ya, bunga betina, ya, kita simbolkan seperti ini, simbol betina, dan bunga jantan kita simbolkan seperti ini. Nah, ya ingat putik ini adalah bagian betinanya, kalau yang sari itu jantan. Nah, oke ya. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi, bunga kembang sepatu, bunga kembang sendiri sebenarnya bunga ya, bunga kembang sepatu. Ya, di sini bunga stroberi, bunga kembang sepatu. Nah, terlihat di sini adalah putik ya, di sini adalah kepala putik, putik. Nah, di sini adalah serbuk sarinya yang kuning ya, serbuk sari. Ini yang kuning. Nah, oke, serbuk sari, serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat pada bagian kepala sari. Ya, jadi di sini ada benang sari, di sini kepala sarinya. Ya, jadi kalau dari gambar ini, ya, yang mendel ini, yang ini adalah kepala sarinya, ya, ini kepala sari, kepala sari. Dan yang bagian yang ininya tangkai sari. Ya. Nah, serbuknya yang kayak bubuk itu serbuk sari. Oke, pohon jagung ada bunga jantan dan betina. Yang bagian atas ini bunga jantan, yang bagian bawah bunga betina. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Udah habis ganti dokumen. Nah, yang ini. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Mari kita baca teks berikut lalu jawab pertanyaannya. Nah, hubungan antara serangga dan buah. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Pernah kan? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Ya, serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari dari bunga. Ya, nektar nanti difermentasi menjadi madu. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya, ya, serangga lainnya bisa kupu-kupu, bisa kumbang, ya. Kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Saat asik menempel karena tubuhnya ada bulu-bulu halus. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar dari bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah namanya penyerbukan. Ya, penyerbukan adalah ketika benang sari menempel pada kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Ya, nah di sini cara perkembangbiakan ini disebut generatif atau kawin.
Ya. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Ya, biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak, termasuk manusia. Ya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa serangga senang hinggap di bunga untuk mengambil nektar bunga? Ya, memakan atau mengambil nektar bunga atau sari bunga. Apa itu proses penyerbukan? Menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari ke kepala putik. Bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Yang C, saat ya mengambil nektar, serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Dan saat mengambil nektar dari bunga lain, ya, serbuk sari yang nempel di tubuhnya akan menempel di putik. Yang menempel pada tubuhnya jatuh dan menempel di kepala putik. Apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Yang D, terjadi pembentukan biji. Ya, pembentukan biji. Ya. Ada yang disertai pembentukan buah, ada yang tidak. Setelah mempelajari teks sebelumnya, buatlah 4 komik atau strip yang bercerita tentang penyerbukan. Dalam komik tersebut sertakanlah serangga yang mencari makan di bunga. Jadi kalian bisa menggambar bunga yang cantik, ya. Nah, di sini ada kelopaknya, terus ada ininya warnanya. Jangan merah ya. Nah, dikasih merah itu pada pada ininya ya. Nah, misalnya merah atau kuning ya. Di sini ada putihnya ya. Di sini ada seperti ini misalnya. Nah, ini contoh gambarnya ya, bisa gambar yang lebih bagus dari ini. Ini contoh bunganya merah, bisa dicampur dengan warna-warna lain ya. Ya, terserah. Dibikin yang indah. Oke, di sini ada serangga yang melihat, ya. Tentu saja senang sekali dia melihat, ya. Wow, ya, melihat itu senang sekali. Gimana badannya ya? Oke, ini adalah sayapnya. Anggap saja ini Pak Ali sebenarnya bermaksud menggambar lebah. Jadinya kok gini. Ya sudah. Ya. Oke. Matanya satu, yang satu di sebelahnya.
Atau kelihatannya creepy kalau matanya nggak kelihatan semua. Nah, oke, diperlihatkan semuanya aja. Nah, ini ya. Oke. Wow, bunga yang lezat. Yang lezat. Ini sebenarnya dia tertarik pada nektarnya ya. Oke. Serbuk sari yang menempel pada serangga. Jadi kita uh, close up ini ya. Nah, bunga ini serbuk sarinya. Nah, ini adalah butiknya misalnya. Nah, serbuk sarinya nempel pada serangga saat serangganya sedang menikmati. Nah, di sini serbuk sarinya nempel-nempel di tubuhnya. Nah, di sini nempel-nempel, ada yang nempel sayapnya. Nah, oke. Serbuk sari jatuh ke kepala petik saat serangga mencari makan. Nah, di sini gambar serbuk sarinya, di sini ada kepala putiknya, ya. Nah, di sini saat mencari makan, mana? Di sini serangganya. Oke. Ini ada sayapnya. Di sini serbuk sarinya nempel. Nah, nempel di sini serbuk sarinya. Yang tadinya nempel-nempel di sini, dia sedang asik makan ya. Jadi mulutnya penuh dengan makanan. Oke, serbuk sari menempel. Bunga yang berubah menjadi buah setelah proses penyerbukan. Ya, jadi yang tadinya bunga, ya. Nah, seperti ini menjadi buah. Setelah proses penyerbukan, di dalam buahnya ada biji-bijinya ya. Di dalamnya ada biji-bijinya. Oke.
Oke. Saling bertukarlah komik dengan masing-masing. Ini komiknya asal ya. Kalian bisa bisa membuat yang lebih bagus ya. Pasti kalian bisa lah. Setelah selesai membaca, sampaikanlah pada teman kalian apa yang kalian suka dari komik buatannya. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Ya, cara dengan melakukan penyerbukan. Ya. Oke, bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Ya, serbuk sari dan putik. Dan putik. Putik. Apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Membantu ya proses penyerbukan dan proses penyebaran biji. Dan penyebaran biji. Selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Bisa angin ya, angin manusia ya, bisa angin ya. Angin ini contohnya padi, kemudian jagung ya, terus bisa manusia, misalnya vanili. Kemudian manusia itu banyak membantu salak, ini banyak dibantu manusia. Kemudian apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Menghasilkan biji ya, yang bisa tumbuh ya saat jatuh ke tempat yang sesuai atau saat berada di tempat yang sesuai. Biji ini bisa disimpan ya, terus waktu musim tanam baru ditaruh di tempat yang sesuai, nanti akan tumbuh. Kemudian berikutnya penyebaran biji. Nah, ada khusus materi tentang penyebaran biji akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang lain lihat di playlist ya, ada di bawah di kolom komen. Bukan di kolom komen, di kolom deskripsi untuk linknya.